promotor yang telah menyampaikan pertanggungjawaban akademik dan pandangan mengenai disertasi Promovendus. Selanjutnya kami persilahkan Promovendus untuk menyampaikan ekspos disertasi kepada tim penguji selama 15 menit. Dipersilakan. Terima kasih kepada pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati pimpinan sidang, Bapak Agus Mulyono yang sangat terpelajar. Yang kami hormati pembimbing kami sebagai promotor, Profesor Dr. Haji Suwarma Al-Mukhtar, SHMPD yang sangat terpelajar. Yang kami hormati Bapak Profesor Haji Sapria MED sebagai co-promotor yang sangat terpelajar. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Haji Udin Eswinata Putra yang sangat terpelajar. Yang kami hormati Bapak Profesor Cecep Darmawan yang sangat terpelajar. Yang kami hormati Bapak Profesor Astim Rianto yang juga selaku penguji yang sangat terpelajar. Perkenankan pada kesempatan ekspos ini, saya memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa penelitian disertasi sudah sampai ke tahap sidang promosi, yang mana memang ini berawal dari kegelisahan kita bersama bahwa tindak pidana korupsi sebagai extraordinary crime itu tidak hanya melanda Indonesia, tapi sudah menjadi problem internasional, sehingga penelitian dari pendidikan kewarganegaraan yang basis keilmuannya adalah Pancasila, dan kalau bicara Pancasila, di situ semua sila-sila dijiwai dan diliputi oleh ketuhanan yang Maha Esa. Maka kegelisahan kami tadi, alhamdulillah, memberikan semangat untuk memberikan kontribusi kepada pendidikan kewarganegaraan pada khususnya, kepada dunia hukum dalam skop yang lebih luas. Dan saya secara pribadi berdoa mudah-mudahan penelitian ini bisa memiliki sumbangsih kepada dunia internasional menanggapi tindak pidana korupsi sebagai extraordinary crime. Maka saya juga melihat bagaimana Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan strategi pemberantasan korupsi di Indonesia, yang secara umum adalah melalui pendidikan masyarakat, melalui pencegahan tindak pidana korupsi, dan melalui penindakan. Sebagaimana kami ungkapkan pada latar belakang disertasi kami, banyak dialog-dialog filsafat sebetulnya terjadi antara tokoh-tokoh bangsa terutama ya, bagaimana efektivitas dari pemberantasan tindak pidana korupsi itu melalui penindakan atau pencegahan. Nah, dalam penelitian kami ini ternyata kami temukan benang merah bahwa pendidikan itu bagian dari pencegahan yang harus merupakan satu fokus yang lebih utama daripada penindakan. Maka desain pendidikan anti korupsi sebagai bagian dari pendidikan karakter yang oleh KPK diajukan didasarkan pada nilai-nilai luhur yang nantinya itu menjadi nilai-nilai anti korupsi yang akan diterapkan di satuan pendidikan maupun diterapkan sebagai pendidikan di dalam keluarga dan masyarakat, memang membutuhkan intervensi dari kita semua agar konstruksi dan transformasi nilai-nilai luhur yang nantinya menjadi nilai-nilai anti korupsi itu menjadi perilaku, menjadi karakter. Tentunya ini akan menghadapi tantangan yang tidak kecil. Faktanya menunjukkan pada 2020 indeks persepsi korupsi Indonesia
masih di urutan 85 dari 180 negara di dunia. Dengan problematika-problematika seperti itu, kami mencoba merumuskan penelitian disertasi ini. Yang pertama adalah mengapa spiritualitas Pancasila dikonstruksi sehingga civic will, civic knowledge, civic skill, civic disposition, dan civic wisdom bisa mentransformasi pendidikan kewarganegaraan untuk membentuk karakter anti korupsi. Spiritualitas Pancasila yang kami maksud tentunya adalah nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa yang menjiwai dan meliputi semua sila yang ada di dalam Pancasila. Rumusan masalah yang kedua, mengapa konstruksi spiritualitas Pancasila melalui pendidikan kewarganegaraan mampu mendukung pencegahan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, mengapa transformasi spiritualitas Pancasila melalui pendidikan kewarganegaraan mampu mendukung pencegahan tindak pidana korupsi. Kemudian kajian filsafat kami coba di rumusan permasalahan yang keempat, mengapa epistemologi pendidikan kewarganegaraan mengintegrasikan nilai-nilai ketuhanan yaitu spiritualitas Pancasila dalam filsafat anti korupsi. Kemudian yang kelima, mengapa pendidikan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa terintegrasi dalam pendidikan kewarganegaraan untuk mengembangkan kurikulum di perguruan tinggi dalam rangka pendidikan anti korupsi. Kemudian rumusan yang keenam adalah mengapa nilai-nilai budaya Sunda dibutuhkan untuk pemberantasan tindak pidana korupsi. State the art dari penelitian ini sudah menjadi tradisi dari pendidikan kewarganegaraan Indonesia yang saya kira teman-teman di Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia tidak asing ya, dengan konsep yang kami mengagumi di sini. Salah satu pembimbing kami, Prof. Udin Sariputin Winata Putra, yang mengajukan civic knowledge, civic skill, dan civic disposition. Dalam penelitian disertasi yang dibimbing oleh para promotor yang kami banggakan, Prof. Suwarma, Prof. Sapria, juga Prof. Udin, kami memberanikan diri untuk menambahkan kebaruan dalam paradigma pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Yakni kami akan menambahkan kearifan lokal yang senantiasa perlu dikonstruksi, yang di dalamnya ada nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kami rumuskan dalam penelitian ini nanti dengan istilah civic will. Sehingga pendidikan kewarganegaraan nanti ujungnya itu tentu cita-cita bagaimana menjadikan segenap pembelajar. Jadi siswa, mahasiswa, guru, dosen diharapkan memiliki cita-cita untuk menggapai civic wisdom. Karena apapun yang kita lakukan dalam konteks pemberantasan korupsi pada khususnya, kita mendapati bahwa kearifan kita itu ternyata, kalau saya baca dari salah satu penelitian yang dihasilkan oleh Prof. Romli Atmasasmita, itu sering pencegahan itu justru banyak menyelamatkan harta kekayaan negara. Pencegahan itu justru malah membuat, kalau kita bawa ke filsafat Jawa, menang tanpa ngasorat. Sehingga pertempuran-pertempuran yang tidak perlu itu bisa kita hindari. Kecintaan kita sebagai sesama anak bangsa bisa kita pupuk dengan dasar nilai-nilai spiritualitas, dengan dasar nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Di situ membentuk budi pekerti anti korupsi. Dari teman-teman di Fakultas Teknik, saya juga mengucapkan terima kasih. Kalau dari kognitif itu di masyarakat informasi, peneliti juga mencoba untuk menyempatkan di dalam penelitian ini mempelajari bagaimana intention atau will itu nantinya Apa? Belo itu mute itunya. Soundnya mute. Siap. Oh ya, ada lagi. Ya. Ya Prof, mohon maaf internetnya sedang gangguan.
Sehingga dalam penelitian kali ini, peneliti yang memang home base kami di Universitas Pasundan dengan moto paguyuban Luhung Ilmuna, Pengkuh Agamana, Jembar Budayana, mencoba mengeksplor bagaimana nilai-nilai kearifan budaya Sunda itu juga bisa ditampilkan. Peneliti bercita-cita bahwa Pancasila ini nanti bisa kita persembahkan kepada dunia untuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Nilai-nilai kesundaan seperti nyantri, nyunda, nyakola, nyantika, itu coba kami ramu dalam penelitian ini. Bagaimana keterkaitannya dengan civic will, civic knowledge, civic skill, civic disposition, dan civic wisdom. Begitu pula nilai-nilai silih asih, silih asah, silih asuh. Kalau tadi ada perbincangan sebelum sidang tertutup ini tentang bagaimana kita meyakini bahwa iman dan takwa itu adalah cita-cita bersama kita sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, yang didasari oleh nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Dalam penelitian ini juga kami ajukan bagaimana konstruksi itu bisa kita dasarkan kepada niat, syariat, tarekat, hakikat, yang ujungnya adalah ma'rifat. Ya. Jadi memang civic wisdom itu tidak bisa tidak. Harus kita cita-citakan bahwa guru sebelum masuk kelas, dosen sebelum ketemu dengan para mahasiswa, di dalam dirinya itu dikonstruksi. Sehingga pada saat ditransformasi itu dan di dalam pendidikan kewarganegaraan, siswa dan mahasiswa yang keluar dari kelas, itu sudah memiliki niat, sudah mempunyai gambaran bagaimana syariat itu harus dijalankan, sudah memiliki laku, tarikat, sudah ada di situ civic knowledge, civic skill untuk mencapai ma'rifat, untuk mencapai hakikat, civic disposition. Sehingga pada saat para mahasiswa tertarik dengan filsafat-filsafat barat, misalkan Paul Ricoeur, tertarik dengan konsep-konsep Martin Heidegger, dan lain sebagainya, kita harapkan dosen dan guru sudah mampu memberikan basic agar kita PKN Indonesia basicnya adalah akhlakul karimah. Salah satu kebaruan yang kami persembahkan dengan bangga dengan bimbingan para promotor, anggota promotor dan co-promotor adalah bagaimana itu nanti capaian-capaian knowledge, civil, skill, dan disposition oleh will itu nanti bisa mencapai kearifan atau wisdom. Yang kami kira itu nanti juga bisa digambarkan bagaimana pencapaian-pencapaian kearifan lokal budaya Sunda yang islami, dikonstruksi, sehingga itu menjadi nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita bicara keberagaman di Indonesia, penelitian ini memberikan kesempatan juga kepada peneliti untuk menginterview para tokoh-tokoh dari berbagai kepercayaan, berbagai agama. Kami juga sempat untuk berdialog dengan teman-teman di spiritual, di teosofi, di kajian-kajian filsafat keagamaan, sehingga hasilnya memang budi pekerti anti korupsi, akhlakul karimah yang nanti diharapkan menjadi langkah yang nyata dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Untuk menutup dari ekspos ini, mohon izin saya membacakan 7 dalil yang dihasilkan dari penelitian ini. Yang pertama adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa jika dikonstruksi sebagai pendidikan nilai spiritual dan ditransformasi sebagai pendekatan dalam paradigma kurikulum dan pembelajaran akan memperkuat peran dan model pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Nilai spiritualitas ketuhanan yang Maha Esa apabila dikonstruksi dan ditransformasi dalam pembelajaran nilai kejujuran berdasar keimanan dan ketakwaan akan memperkokoh keberhasilan pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Dalil yang ketiga kami ajukan, moto paguyuban Pasundan, Pengkuh Agamana, Luhung Ilmuna, dan Jembar Budayanya merupakan filsafat pendidikan yang dapat dijadikan landasan pengembangan epistemologi pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan anti korupsi berbasis nilai spiritual, keagamaan, dan kebudayaan. Adapun yang keempat,
pendidikan kewarganegaraan anti korupsi di Universitas Pasundan dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran, menggunakan pendekatan taksonomi, cager, bager, bener, pinter, dan singer secara terpadu. Dalil kami yang keenam adalah tujuan pendidikan nasional menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional memperkuat dasar filsafat pendidikan anti korupsi dalam pendidikan kewarganegaraan, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan pendidikan anti korupsi dalam pendidikan kewarganegaraan, sedangkan akhlak mulia, sikap dan perbuatan anti korupsi berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikian pimpinan sidang yang kami hormati. Terima kasih atas kesempatan ekspos yang diberikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam